Yang saya hormati adik-adik kader pembangunan kesehatan manusia, yang saya hormati para panitia, kepala bidang. Tentunya pada hari ini kita patut bersyukur karena kita semua bisa hadir di tempat ini, tentunya berbicara terkait dengan stunting. Ya. Jadi sekali lagi stunting ini adalah bukan penyakit, tetapi dampak dari suatu masalah sehingga terjadi yang namanya gagal tumbuh, gagal berkembang, akhirnya terjadilah stunting. Stunting ini bisa dicegah karena kalau sudah jadi stunting, ibaratnya tidak ada gunanya, ya. Jadi kalau memang kita menemukan stunting, ya kita berupaya supaya apa gejala, apa masalah yang dialami oleh anak yang stunting, kita hanya sisa mengobati saja. Tetapi yang saat sekarang ini peranannya bagaimana kita cegah stunting. Nah, disitulah sebenarnya peran besar daripada kader pembangunan manusianya. Kader pembangunan bagaimana membangun manusia yang berkualitas, manusia yang unggul, ya, tidak gampang dibodoh-bodohi, tidak mudah terprovokasi. Nah, disinilah pentingnya kita semua sebagai kader. Saya kira semua masyarakat menginginkan bagaimana manusia itu betul-betul bisa produktif. Ya, pada saat dia dewasa dia tidak akan sakit-sakitan, dia akan bekerja dengan baik. Nah, memang harus dimulai dari ibu hamilnya. Trimester pertama, pada saat dia tinggal sudah tidak haid, ternyata diperiksa dia positif. Disitulah seorang ibu harus dijaga, karena pada saat itu terbentuk namanya ada disebut organogenesis, terbentuk semua organ-organ tubuh di dalam, ya, pada saat dia hamil. Makanya ibu hamil itu harus dijaga. Siapa yang harus menjaga ibu hamilnya? Suami, keluarga, aparat desa, kader, semua harus menjaga supaya alatnya, karena tidak ada yang memperhatikan apakah itu di rumah, apakah itu kader, memastikan bahwa ibu hamil itu tidak minum di tablet SPM. Ini tablet ini banyak uangnya, hampir seluruh Indonesia dia datang di Jakarta. Saya sedih sekali itu kalau lihat itu tablet karena luasa. Sekaligus memberikan penyuluhan atau saran kepada bapak yang penderita stunting, anak yang penderita stunting itu kalau merokok jangan di dalam rumah karena anaknya menyerap asap-asap rokoknya. Jadi Desa Wontosunggu cara penanganannya yaitu bagi adik-adik kita yang bayi balita ada penanganan khusus, memang sampai minimal 3 bulan penanganan. Begitu juga sama ibu hamil. Jadi terus terang saya apresiasi kepada kepala desa kami yang pasang badan memang untuk menangani masalah stunting ini. Berharap kepada pihak yang terkait supaya pada saat turun ke desa betul-betul memberikan masukan kepada desa supaya KPM yang ada di desa-desa supaya betul-betul apa-apa yang beliau butuhkan maksudnya diterima, jangan disepelekan. Satu sasaran yang memang orang tuanya, bapak dan ibunya itu pendek, Pak. Jadi pas dilakukan pemantauan setiap bulannya tidak bertambah tinggi badannya. Bagaimana itu solusinya, Pak? Karena sudah dikasih EPMT, dikasih susu dan lain sebagainya, tapi hasilnya masih tetap sama, Pak. Bagaimana itu solusi yang bisa diberikan, Pak? Dan pengkajian kondisi desa. Jadi
Tidak ada lagi nanti kalau kita ketemu mau dari Bapeda, mau dari PMD, mau dari Dinas Kesehatan yang menanyakan berapa stuntingnya, stunting di desa, tidak ada lagi yang tidak punya data. Kita bersepakat itu, karena ini nanti saya akan jadikan notulen ini, mendata dan mengidentifikasi. Sekali lagi saya mengingatkan, 1000 hari pertama kehidupan yaitu apa itu? 270 hari itu hamil 9 bulan ditambah 720 hari yaitu setelah dilahirkan sampai dia berumur 2 tahun. Jadi 270 ditambah 730 hari itulah 1000 hari. Kalau kita mau bertanya tentang teknisnya, nanti sebentar kita berdiskusi terkait dengan teknis apa yang dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Terus memantau layanan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi terhadap sasaran rumah tangga untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan layanan yang berkualitas. Terima kasih untuk teman-teman KPM yang tadi sudah menyampaikan bahwa desa kami belum berjalan kegiatan ini. Nah, itulah nantinya yang menjadi tentu karena pertama Kabupaten Bulukumba itu ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Pencegahan dan Penanganan Stunting oleh Kementerian Bappenas sejak tahun 2021. Artinya apa? Bahwa ada hal atau ada problem besar yang harus ditangani di sana yang terkait dengan stunting. Itu. Berikutnya adalah pemerintah kabupaten sudah mengeluarkan surat keputusan penetapan desa-desa yang masuk lokus pencegahan dan penanganan stunting. Di antaranya ada 28 desa dan kelurahan, dan hari ini kita dihadirkan dalam kerangka untuk membicarakan itu semua sehingga seluruh kegiatan pencegahan dan penanganan stunting itu berjalan secara sistematis, terstruktur dan terukur. Kan seperti itu. Nah, KPM itu adalah ujung tombak dari kegiatan pencegahan dan penanganan stunting. Saya mau bicara dulu dengan konsepnya ya, karena kalau soal teknis tadi saya kira sudah sangat jelas. Yang di Bulukumba ini sejak 2019 kita sudah melatih KPM. Siapa di sini yang sejak 2019 masih menjadi KPM? Nah itu dulu kesuatannya. Saya juga Pak. Ya, terharapan. Itu dari 2019 Pak kita keliling dulu. Karena dalam pencegahan stunting ini dua pendekatannya itu, intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik itu sifatnya khusus, jangka pendek. Inilah yang menjadi domain dari Dinas Kesehatan, karena ini terkait dengan gizi langsung dan terkait dengan penyakit. Karena dua hal ini akan menjadi faktor terjadinya stunting. Nah itu domainnya Dinas Kesehatan. Intervensi sensitifnya adalah intervensi jangka panjang yang tidak berhubungan secara langsung. Seperti apa? Air bersih, sanitasi, pangan, dan sebagainya. Bentuk dalam musyawarah desa, lalu kemudian di SK-kan oleh kepala desa. Berikutnya, dari 8 aksi pencegahan dan penanganan stunting, ada namanya pembinaan KPM. Pembinaan KPM, sekali lagi pembinaan. Iya, apalagi zamannya ini dikerja bukan dicerita. Nah, itu harus konkret itu, dikerja bukan dicerita. Kenapa harus dikerja? Karena telah selesai dicerita. Ya begitu dong? Iya, sudah dicerita harus dikerja. Nah, karena lewat RDS inilah sebagai sekretariat bersama. Ini kan apa namanya? KPM itu kan 3 kitab sucinya toh. Jadi kitab sucinya itu pertama ini apa nama umum. Jadi di buku pedoman umum kader
pembangunan manusia. Yang kedua, ada namanya panduan fasilitasi konvergensi pencegahan dan penanganan stunting. Inilah konsep-konsep dasar terkait apa itu stunting, istilah-istilah stunting, penyebab-penyebab stunting, ciri-ciri stunting, sampai langkah-langkah penanganan. Ini pengetahuan dasar ini. Nah, nanti juga tentu dari Dinas Kesehatan akan lebih memperdalam lagi kompetensi teknisnya kader secara berkala. Terus kita pantau 16 itu kan 5 paket pelayanan ya. 5 paket pelayanan itu harus di luar kepala itu bagi kader. Mulai dari KIA-nya, kemudian konseling gizi terpadu, sanitasi dan air bersih, pendidikan sosial, pendidikan anak usia dini. Ditambah 2, sesuai peraturan Menteri Desa yang terbaru, ada tambahannya 2. Apa itu? Pembinaan remaja dan termasuk di situ pelarangan pernikahan anak usia dini. Itu bagian dari konvergensi stunting itu. KKPM itu harus membuat pelaporan bulanan ya. Nah, pertama itu penentuan sasaran 1000 hari pertama kehidupan. Yang dimaksud itu adalah ibu hamil dan anak 0 sampai 24 bulan. Berapa jumlahnya? Kemudian di bawahnya itu kan ada namanya layanan yang ada di desa. Tahu layanan? Apa itu? Posyandu, PAUD, Puskesdes. Setelah itu kita akan masuk pada data ibu hamil by name by address. Sebenarnya data yang paling akurat itu data dari KPM. Kenapa? Karena dia turun di bawah. Soalnya di tangganya kita bertanya siapa suami tak? Kan begitu tak? Mana nomor HP-nya? Nah, cuma masalahnya kalau ya minta nomor HP-nya, ya nicknya sampai masuk di dapurnya. Bagaimana akan saya bersihnya? Luar biasa Pak. Sampai kita masuk di kamar mandinya, bagaimana sanitasinya? Anak yang dibicara kalau sama dengan perusahaan bicara dulu. Apa biasa dilakukan kalau sama dengan perusahaan? Terima kasih atas kesempatan saya. Biasanya kalau kayak desa Bantusunggu yaitu di rembuk stunting, yaitu membahas mengenai masalah bayi balita, itu KIH juga terkhusus di bayi balita, yaitu kan rata-rata itu bayi malas ke posyandu, tapi kan ada kan namanya BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi kita sampaikan kepada kadernya BKB supaya betul-betul membina keluarga sasaran yang malas, sehingga untuk sungguh kehadiran untuk ke posyandu rata-rata di atas 50%. Tapi belum sampai 90%. Belum, tapi insya Allah diusahakan. Oke, desa yang lain. Gimana ini dari mana? Hah? Oh, Taratua. Taratua unik karena masyarakat adat yang mungkin Leton dia pendapatnya tentang stunting,